Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Sylvia, NIM 202000081187. Saya dari kelas 5A5 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 1 sampai 7. Oke. Nah, di sini ada perilaku organisasi. Menurut Timoni menjelaskan bahwa perilaku organisasi itu adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Jadi itu tuh kayak sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk membangun sebuah organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat organisasi. Apa sih manfaat organisasi itu sendiri? Yaitu ada perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Jadi agar organisasi itu hidup ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Nah, yang ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi tersebut, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Jadi agar satu sama lain itu saling dekat satu sama lain agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Nah, selanjutnya analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Nah, selanjutnya memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Selanjutnya, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Nah, selanjutnya juga, jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka dalam organisasi tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian motivasi. Nah, di sini motivasi itu adalah dorongan yang diberikan seseorang terhadap orang lain dan menyebabkan orang yang diberi motivasi itu menjadi lebih semangat dan giat dalam bekerja serta memiliki rasa antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi, kalau bisa dihitungkan secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau motivasi itu memberikan suatu dorongan agar para karyawan itu merasa termotivasi dalam bekerja, jadi bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ada fungsi tujuan motivasi. Mohon maaf. Nah, tujuan motivasi itu ada apa aja sih? Nah, tujuan motivasi itu adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua, bagi seorang manajer, tujuan motivasi itu untuk menggerakkan pegawai atau bawahan dalam usaha meningkatkan prestasi kerjanya sehingga tercapai tujuan organisasi yang dipimpinnya. Jadi, tugas manajer atau atasan itu adalah untuk menggerakkan karyawannya yang tidak punya semangat untuk bekerja atau motivasi. Jadi, manajer itu bertugas untuk memberikan motivasi. Nah,
Selanjutnya yaitu bagi seorang guru. Nah, tujuan motivasi itu untuk menggerakkan atau memaju pada siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan di dalam kurikulum sekolah. Jadi, selain guru tugasnya mengajar, guru juga membantu siswanya untuk lebih giat dalam belajar. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada personality and value. Nah, pengertian dari personality atau kepribadian adalah sebuah konsep yang dinamis yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan seseorang di dalam sistem kejiwaannya. Ini menurut Gordon Allport. Kepribadian adalah kesatuan organisasi di mana sistem kejiwaan dari orang tersebut menunjukkan keunikan yang disesuaikan dengan lingkungannya. Jadi, kepribadian adalah sejumlah cara yang dilakukan seseorang untuk dapat bereaksi dan berinteraksi satu sama lain. Nah, kalau menurut statement nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberikan acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai juga suatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan. Nah, nilai juga selalu menyangkut pola pikir dan tindakan sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika. Oke, next. Selanjutnya yaitu pentingnya nilai. Nah, nilai itu sangat penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman dan motivasi individu dan karena berpengaruh juga pada persepsi secara umum. Nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Oke, next selanjutnya. Di sini ada karakteristik kepribadian. Nah, karakteristik ini umumnya melekat dalam diri seseorang yang individu, yaitu malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Jadi, karakteristik tersebut itu ketika ditunjukkan dalam berbagai situasi disebut dengan sifat-sifat kepribadian. Oke, next. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu seseorang yang bergabung dalam suatu organisasi atau suatu unit sosial yang terdiri atas 2 atau lebih individu yang berinteraksi secara sengaja untuk mencapai tujuan bersama. Perlu dipastikan bahwa harus sesuai dengan organisasi tersebut. Demikian juga ketika individu-individu membentuk satu kelompok dalam organisasi, keberadaannya harus sesuai dengan organisasi. Sayangnya, organisasi merupakan entitas yang tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan individu. Dengan demikian, maka individulah yang harus beradaptasi dan menyelaraskan dirinya dengan organisasi. Nah, oke. Nah, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.